Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah jamaah sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir dalam majelis Sahih Bukhari. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kehidupan kita, berikan ilmu yang bermanfaat ya dalam kajian ini, dan diberikan keistiqomahan dan keikhlasan ya di jalan Allah ya sampai husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampai ke bab 30 ya. Masih berkaitan dengan masalah ilmu ya dan proses mendapatkannya. Kita sampai babu man a'ada al-haditha thalathan liyufhama anhu. Bab tentang orang yang mengulang pembicaraan. Jadi salah satu metode pembelajaran ya dalam proses menyampaikan ilmu atau pesan itu adalah dengan cara diulang. Bicaranya diulang thalasan sebanyak 3 kali. Liyufhama anhu, supaya dipahami darinya. Jadi salah satu metode di dalam menyampaikan hadis ya, itu adalah metode tikror ya, diulang-ulang. Itulah metode Rasulullah SAW yang nanti dicontohkan dalam hadis ala wa qaulu zur ya, wa mazala yukarriruha ya. Ketika Nabi menyampaikan satu pesan ya tentang bahaya dosa-dosa besar, salah satunya adalah sumpah palsu atau ucapan palsu atau persaksian palsu. Itu Nabi mengulang-ulangnya, penyampaiannya seperti itu ya. Ini hadis ya, dalam bab ini akan diberikan beberapa contoh ya pentingnya pengulangan di dalam menyampaikan suatu pelajaran ya. Karena mengulang-ulang itu kan secara spontanitas itu pesan akan masuk ya ke alam bawah sadar kita dan bersemayam di sana sehingga otomatis hafal gitu ya. Jadi kalau diulang-ulang itu otomatis hafal. Memang seperti itu ya tabiat manusia. Sehingga metode yang digunakan oleh Nabi di dalam mendidik para sahabat itu adalah dengan cara pengulangan ya, ulang-ulang. Dan ini dicontoh oleh para sahabat yang lain. Wa qala Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal balagtu salasan. Apakah aku sudah menyampaikan? Nabi mengulangnya sampai 3 kali ya. Baik ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi metode pengulangan di dalam menyampaikan satu pesan atau pelajaran itu menjadi satu hal yang penting ya, yang tidak bisa kita tinggalkan.
di dalam mendidik anak, ya, dalam mendidik murid, ya, dalam mendidik siapa saja itu butuh diulang-ulang, tidak hanya sekali dua kali, butuh berkali-kali supaya pesan itu sampai. Ini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdah qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Abdullah Ibnul Muthanna qala haddatsana Thumamah Ibnu Abdullah an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Annahu kana idza sallama thalathan. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idza sallama, ketika beliau mengucapkan salam. Jadi kalau Nabi itu mengucapkan salam, sallama thalathan, maka beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali, ya. Jadi Nabi kalau salam pun diulang-ulang, ya, supaya jelas dan supaya orang yang belum menjawab ada kesempatan untuk menjawab, ya. Wa idza takallama, dan ketika Nabi bicara, jadi kalau Nabi itu bicara, takallama bikalimah, maka Nabi mengucapkan pada satu kalimat, ya. Artinya kalau Nabi itu menyampaikan satu pesan, a'adaha salasan, maka Nabi mengulangnya 3 kali, ya. Jadi kalau Nabi SAW mengucapkan satu kalimat, ya, atau menyampaikan satu pesan, maka pesan itu diulang-ulang sebanyak 3 kali, ya. Menyampaikannya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Supaya mudah dipahami, ya, dan juga meresap begitu pesannya, sehingga bisa dihafal. Kalau pesannya terlalu cepat, ya, dan tidak berulang, itu kemungkinan mudah terlupakan, ya, dan mudah hilang. Sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendidik para sahabat, itu hadis yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesannya diulang sebanyak 3 kali, ya. Jadi diulang-ulang supaya betul-betul apa? Masuk, ya, pesan itu, ya, dan mudah dipahami, ya. Jadi idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Ketika Nabi bicara, menyampaikan satu kalimat itu diulang-ulang sebanyak berapa kali? 3 kali, ya. Ini pantut untuk dicontoh, ya. Jadi kalau kita menyampaikan pesan ke anak kita, ya, atau ke istri kita, atau ke siapa saja, terkadang kalau 1 kali itu lewat begitu saja gitu, ya. Ya dengar sih, pesannya terdengar, cuman terkadang orang tidak ngeh gitu, ya, tidak langsung merespon karena kemungkinan pesannya belum dipahami. Tapi kalau diulang lagi, nah itu mendekatkan pemahaman dari orang yang kita ajak bicara. Nah ini pentingnya metode apa? Tikror, ya, pengulangan. Makanya kemudian dulu, ya, para kiai-kiai di pesantren-pesantren, ya, para ajengan, ya, tuan guru di pesantren itu, salah satu metode yang dikembangkan untuk mendidik santri itu adalah metode tikroran namanya. Metode tikroran. Tikroran itu biasanya dipakai untuk nadzoman di pesantren, ya. Ya diulang-ulang aja, dibaca setiap pagi pada subuh, ya, atau pada asar, dibaca bareng-bareng, ya. Itu hafal sendiri. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, ya. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun, ya. Itu biasanya ilmu sorof diulang-ulang begitu bareng-bareng, itu hafal sendiri, ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum,
fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi nadhaman ataupun sorof ya, tasrifan dibaca bareng-bareng berulang-ulang itu ya hafal sendiri gitu. Walaupun tidak dihafalin, hafal sendiri ya. Itu biasa di pesantren digunakan metode tikror namanya, dan itu mencontoh Nabi sebenarnya. Ya, metode Nabi diulang-ulang dan itu hafal. Ya karena sering mendengar dan karena sering apa? Diulang gitu. Ya, dulu saya hafal tasrifan itu ya karena sering bareng-bareng dibaca gitu sama santri. Waktu mondok ya, Alfiyah Ibnu Malik hafal itu juga sama, ya sering diulang-ulang bareng-bareng gitu. Itu tikror namanya ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi. Itu waktu kecil itu sampai tua masih ingat karena apa? Ya. Karena memang dulu sering diulang-ulang begitu ya. Dan metode ini sangat efektif ya di dalam pembelajaran. Demikian juga tikror ini diterapkan dalam menghafal Al-Quran. Juga sama, diulang-ulang ya. Itu yang dikenal dengan murojaah. Sudah hafal, disetorkan ke gurunya, nanti diulang lagi, diulang lagi. Itu namanya tikror atau murojaah. Nah dengan metode itu ilmu akan bersemayam. Ilmu namanya mendarah daging. Ya, seperti itu caranya. Loh kenapa itu kok orang-orang hafal lagu-lagu sampai tahun 80-an, lagu kenangan, lagu pop, lagu dangdut, lagu apa hafal? Ya karena sering denger gitu. Ya yang sering didengerin lagu ya lagu yang hafal ya. Kalau yang di rumah di setelnya lagu-lagu pop ya lagu pop itu yang album pertama, kedua, ketiga dihafal semua, hafal semua itu. Kenapa? Pengulangan gitu. Nah alangkah baiknya kalau ini kita manfaatkan untuk menghafal ilmu gitu. Wong lagu aja bisa kok diserap sama otak kita ya. Apalagi ilmu gitu ya. Nah jadi oleh karena itu manusia itu diberikan potensi oleh Allah. Ya, potensi intelektual ya, itu diberi setiap manusia. Kecerdasan namanya adzaka ya. Nah, kecerdasan itu kalau diasah terus dengan pengulangan-pengulangan itu potensinya akan semakin tajam ya. Yang asalnya lelet gitu ya atau bolot ya, susah menghafalnya ya, susah mencernanya, tapi kalau dibiasakan itu ibarat pisau itu ya diasah terus jadi tajam begitu. Akal kita juga sama begitu ya. Ya. Nah, budaya ini kemudian dikembangkan oleh para ulama dari hadis Imam Bukhari tadi. Jadilah budaya ilmu. Sehingga lahirlah para ilmuwan. Itu salah satunya dari metode tikror ini, pengulangan ini. Saya contohkan dalam sejarah itu ada salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah yang bernama Imam Ar-Rabi bin Sulaiman. Nah, Imam Ar-Rabi bin Sulaiman ini asalnya termasuk salah satu murid Imam Syafi'i yang agak dari sisi IQ-nya itu agak kurang, dalam arti lambat kalau menerima pelajaran. Ulang sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak paham-paham juga, nggak hafal-hafal juga. Sampai pernah Imam Syafi'i mengulangnya 40 kali, itu pun nggak paham gitu. Ya, sampai akhirnya karena malu Imam Ar-Rabi bin Sulaiman ini absen. Ya, pergi, malu dia nggak hadir lagi karena paling terbelakang dalam arti masalah penerimaan terhadap pemahaman ilmu. Tapi kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena memang seorang ulama yang sabar dan lapang dada, terus-terusan ya dididik
Imam Rabi bin Sulaiman ini, bahkan didoakan. Sampai saking berulang kalinya Imam Syafi'i itu beliau mengatakan, lawis tata'tu an ut'imaka al-ilma la at'amtuka iyyah. Wahai Rabi, kata Imam Syafi'i, kalau seandainya aku mampu menyuapkan ilmu, ya. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti makanan orang tua nyuapin bayinya gitu. Kalau aku mampu tak suapin kamu, ya. Dan suapannya itu bukan makanan tapi ilmu tak suapkan ke kamu. Jadi saking sabarnya tadi. Padahal dalam arti Imam Rabi ini dari sisi intelektual asalnya itu agak terlambat gitu ya. Dalam penerimaan pemahamannya terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi karena seringnya diulang, ya paham akhirnya begitu. Ya, paham. Karena yang namanya manusia memiliki kecerdasan masing-masing. Yang sebagaimana hadis sebelumnya kita sudah bahas ya, dari sisi potensi manusia dalam mencari ilmu, ada yang seperti tanah yang gembur, subur ya. Ilmu itu ibarat hujan, air hujan, turun kadang cepat nyerapnya. Setelah diserap dia mampu menumbuhkan tanaman. Nah itu orang yang paling cerdas itu, level tertinggi. Ada yang seperti tanah, ya dia bisa menyerap tapi nggak bisa menumbuhkan. Itu level yang kedua. Ada yang level ketiga, ini yang paling rendah. Sudah turun hujan, tanahnya licin, ya tandus, nggak bisa menyerap dan nggak bisa menumbuhkan. Dan itulah sebenarnya potensi-potensi manusia yang berbeda-beda tadi. Nah, caranya ya untuk ya memadukan potensi yang berbeda-beda tadi supaya orang itu tetap sama dan sampai terhadap tujuan ilmu adalah dengan cara apa? Metode pengulangan ya. Ini kalau kita kembangkan metode ini menjadi metode psikologi belajar ya. Jadi bahwa pembelajaran itu butuh pengulangan ya. Butuh pengulangan. Makanya Nabi SAW beliau kalau bicara itu diulang-ulang ya, salasan sampai 3 kali ya. Berarti pengulangan itu 3 kali menunjukkan banyak, tidak hanya sekali. 3 itu menunjukkan jamak, jadi banyak, diulang terus ya. Oleh karena itu jamaah jangan bosan ya kalau kita memberikan nasihat ya pada istri kita. Baru kemarin diingatin udah lupa lagi. Nah kita nggak boleh ngomong begitu ya. Jadi selama kita masih hidup ya, selama nyawa masih dikandung badan, nggak ada alasan untuk pengulangan di dalam memberikan nasihat. Ya, jangan malah disumpahin, dijelekin, bandel dan seterusnya, itu doa. Jadi jelek akhirnya kembali pada diri sendiri. Ya, makanya kalau kita memberikan nasihat, memberikan pembelajaran ya sabar tadi, harus lapang dada betul ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi kalau kamu nyuruh keluargamu untuk sholat, ya wastabir, harus super sabar, ekstra sabar. Jadi istabir itu tidak hanya sobaro, tapi ada tambahan kalimat, tambahan huruf, artinya ekstra sabar. Ya. Jadi pengulangan, nak, ayo. Lo kan kemarin udah dikasih tahu kok nggak sholat juga. Apa ini udah capek, nak? Nah, nggak boleh begitu. Ya memang setiap hari 5 kali kita ingatin duhur nak ya sholatnya. Nanti asar diingatin lagi, besok ketemu duhur lagi ya diingatin terus begitu. Itu namanya metode pengulangan. Makanya latihannya sampai 3 tahun begitu. Anak 7 tahun diingatin, nak kamu sholat ya. Setiap sholat diingat. Sampai 10 tahun Pak. Itu 8, 9, 10 itu. Kurang lebih 3 tahunan lebih ya, itu diingatin terus begitu. Masuk 3 tahun kali 5 kali sehari berapa? Ya, orang punya telinga, orang punya hati ya pasti luluh hatinya, lunak hatinya kan dengan sering dinasihatin. Karena manusia itu butuh nasihat supaya hatinya jadi lembut, supaya akalnya jadi cerdas ya. Dengan cara apa tadi? Pengulangan ya. Jadi metode pengulangan ini sangat efektif ya di dalam memberikan satu pembelajaran ya. Dalam satu pembelajaran. Dan ini menjadi terapi juga ya bagi orang-orang yang EQ-nya rendah, atau terapi bagi orang-orang yang keterbelakangan mental misalkan,
Itu butuh pengulangan, Pak. Kenapa? Dengan pengulangan itu ada nilai fokus. Ya. Anak-anak yang punya keterbelakangan mental itu kalau sering diulang, dia akan menjadi fokus kan. Orang keterbelakangan mental itu kadang hilang buyar itu ya. Fokusnya, atau anak hiperaktif. Itu terkadang fokusnya juga hilang. Tapi kalau dengan metode tikror pengulangan tadi itu, dia bisa fokus ya. Ya. Dan akhirnya lama-kelamaan juga paham gitu. Lama-kelamaan juga paham dengan diterapi pengulangan tadi ya. Baik, habibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Abdah Ibnu Abdillah hadatsana Abdus Samad. Ya. Hadatsana Abdullah ibnu Al-Musanna qala hadatsana Tumamah ibnu Abdillah an Anas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama ketika bicara bi kalimatin dengan satu kalimat a'adaha, Nabi mengulangnya salasan 3 kali. Hatta tufhama anhu, hatta tufhama sehingga dipahami anhu darinya. Jadi supaya kalimat atau pesan yang disampaikan Nabi yang diulang 3 kali tadi alias banyak diulang itu bisa dipahami ya. Wa idza ata ala qaumin, dan ketika Nabi mendatangi suatu kaum, fasallama, kemudian Nabi salam alaihim kepada mereka, sallama alaihim salasan, sallama maka Nabi salam alaihim atas mereka salasan 3 kali. Demikian juga kalau Nabi ketemu suatu kaum, Nabi ngulang assalamualaikum, 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 diulang 3 kali ya. Jadi metode pengulangan ini digunakan Nabi bahkan dalam membuka pembicaraan yaitu berupa salam itu pun diulang ya. Jadi metode pengulangan, bahkan ya dalam metode pengulangan tikror ini juga dipakai ya para muhaddisin ya, termasuk Imam Bukhari ini ya. Makanya kalau jemaah sekalian ya, nanti banyak juga hadis-hadis yang terulang. Kenapa diulang-ulang oleh Imam Bukhari? Ya supaya tadi mudah dipahami dan ada pesan tambahan, karena terkadang ya hadisnya sama ya, tetapi jalur sanadnya berbeda, atau hadisnya sama, sanadnya sama, tetapi ada beda redaksi. Contohnya ini tadi ya, hadis 495 ini ya, sama rawinya Anas bin Malik ya, cuman beda redaksi, walaupun kontennya sama. Ya. Nah disinilah pentingnya metode pengulangan itu ya, memudahkan atau mendekatkan seseorang kepada suatu pemahaman ya. Memahamkan itu jadi lebih mudah karena sering diulang-ulang, karena sering diulang-ulang. Makanya pengulangan ilmu itu jangan malah justru dipahami dari sisi kebosanan. Bosen ulang-ulang terus ya. Ya. Karena ilmu sebenarnya tidak hanya sekedar pengulangan untuk dihafal, tidak, tapi pengulangan untuk dipahami dan juga pengulangan untuk diaktualisasikan alias diamalkan, praktekkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar teori ya yang dipahami, tapi harus menjadi sebuah gagasan yang bisa dikembangkan, diaktualisasikan dalam bentuk praktek. Contoh, dulu Kiai Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah itu ya, termasuk organisasi tertua di Indonesia dan terluas ya, terbesar di Indonesia itu, salah satunya apa? Karena Kiai Dahlan itu sering mengulang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yan, diulang-ulang terus. Apa enggak ada yang surat yang lain Kiai? Ya kan? Murid-muridnya bosan. Nah, kemudian Kiai Dahlan ingin mengajari kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, ya, pengulangan ini jangan hanya berhenti kepada dihafal atau sekedar dipahami, tapi harus menjadi gagasan ide yang dipraktekkan. Nah, akhirnya kan murid-muridnya diajak, ada fakir miskin, ada anak jalanan, ada anak yatim, akhirnya dirangkul
ya, dimerdekakan, ditampung, ya, menjadi panti asuhan, menjadi gerakan sosial, menjadi gerakan pendidikan. Itu pentingnya makna apa? Pengulangan yang diaktualisasikan dalam bentuk ya aksi nyata gitu. Ya. Bukan sekedar pengulangan-pengulangan biasa. Inilah pendidikan dengan metode pengulangan itu sebenarnya ya nilai yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu tidak sekedar melingkar-lingkar di kepala, tapi ilmu itu harus berupa wujud ya dalam bentuk amaliyah, amal soleh tadi. Ya, ya betul tadi gerakan Kiai Dahlan tadi untuk menggerakkan masyarakat tadi itu dengan cara pengulangan itu sudah sampai pada tataran praktek gitu, tataran amaliyah, ya sehingga menjadi amal soleh yang terus berkembang jadi rumah sakit, jadi sekolah, ya kan? Sampai hari ini kan, kampus-kampus Muhammadiyah itu kan mengalahkan kampus-kampus negeri. Berapa jumlahnya Pak? Berapa sekolah Muhammadiyah? Ya, berapa rumah sakitnya? Ya kan? Demikian juga organisasi yang lain tentu, ya mereka juga punya andil yang sangat besar di negeri ini. Salah satunya itu tadi terinspirasi dari metode apa tadi? Pengulangan yang dibumikan, ya. Yang kemudian dipraktekkan dalam wujud apa? Amal, ya. Seperti itulah ya cara yang sebenarnya ini adalah pendidikan ya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengulang-ulang itu hatta tufhama anhu ya supaya memang ini betul-betul dipahami. Ya untuk apa pesan disampaikan kalau nggak paham kan gitu kan? Makanya supaya paham diulang, nah gitu. Hadis yang berikutnya 96 qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Yusuf ibni Mahak an Abdullah ibni Amr qala fakhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fa adrakna wa qad arhaqna as-salah salat al-asri wa nahnu natawaddau faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailul lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar bin Amr ya, dari Abdullah bin Amr. Dia ceritakan ya, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika Nabi ini ketinggalan di safar ya. Nabi di belakang maksudnya ya. Di satu perjalanan yang kami pernah kami pernah safar di situ ya. Fa'adrakana ya, kemudian Nabi menyusul kami ya. Dari belakang Nabi kelihatan ya, nyusul dari belakang ya. Nah, waktu itu kami ya, maksudnya rombongan ini sudah mulai memasuki apa? Waktu sholat asar. Jadi memasuki waktu sholat apa? Sholat asar ya. Ya otomatis kan wudhu dah. Di jamaah itu pada wudhu ya. Nah, ketika kami wudhu ya, wa nahnu natawadda, kami wudhu ini ya, faja'alna namsah. Kemudian kami bergegas untuk mengusap ala arjulina di kaki kami. Ya. Nah, sebagian ada yang ngusapnya itu yang penting diusap gitu ya. Tidak perhatian apakah ngusapnya itu sudah sempurna ya. Kalau kita wudu itu kan kaki ya, kaki kalau mau dibasuh itu kan harus sampai mata kaki ya kan. Seperti itu. Ya. Atau kalau mau ngusap di atas sepatu ya itu ada aturannya juga ya. Maka Nabi mengingatkan supaya tidak gegabah. Fanada bi'a'la sautihi, kemudian Nabi memanggil dengan suaranya yang lantang, yang keras. Wailul lil aqabi minan nar ya. Wailun lil aqabi minan nar ya. Ini celaka ini.
kaki-kaki atau tumit-tumit yang tidak terbasuh ya, dari air wudhunya tadi tidak disempurnakan ya, ini bisa jadi dicelupkan ke neraka ya. Makanya kalau kita wudhu itu ya, tolong diperhatikan kakinya itu ya, cara basuhnya jangan asal-asalan, karena itu bisa menjadi sebab dicelupkan ke neraka ya, kaki yang seperti itu, karena tidak sempurna di dalam membasuh kakinya ya. Itu diulang Nabi dengan suara yang tinggi ya, karena Nabi dari belakang tadi ya, supaya jamaah atau seluruh sahabat terdengar. Nabi dengan intonasi yang tinggi atau suara yang keras memanggil tadi, dan itu diulang sampai 2 kali atau 3 kali di sini. Artinya apa? Supaya jamaah ya, atau supaya sahabat itu paham ya, dengan pengulangan seperti itu ada perhatian begitu ya. Kalau hanya sekali mungkin orang masih apa ya, terdengar tetapi belum tentu paham gitu, sehingga kurang perhatian. Nah, supaya tambah perhatian, caranya adalah diulang-ulang tadi ya, diulang-ulang. Wailun lil aqabi minan nar ya, marrataini aw salasan. Jadi Nabi mengulangnya 2 kali atau 3 kali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis-hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari jelas ya, bahwa tikrarul kalam atau tikrarul hadis tadi itu salah satu tujuannya supaya apa? Menarik perhatian dan juga memudahkan pemahaman ya bagi orang-orang yang mendengar ya, supaya ada respon. Nah, kalau ada respon berarti kan di situ pemahaman sudah mulai masuk. Kalau udah paham biasanya bisa dipraktekkan. Nah, bagaimana bisa praktek kalau nggak paham kan gitu kan? Makanya disinilah pentingnya untuk diulang-ulang ya. Metode pengulangan ini adalah metode yang sangat efektif yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga ya di dalam riwayat yang lain, Nabi terkadang juga ulang dari sisi manggil nama gitu ya. Jadi sebenarnya orang manggil nama Fulan atau wahai Ahmad atau wahai Khalid atau sesuai namanya kita panggil sekali itu sebenarnya cukup ya. Tapi suatu kondisi atau suatu keadaan terkadang membutuhkan diulang-ulang gitu. Tujuannya apa? Orang yang kita ajak bicara atau kita berinteraksi dengannya itu supaya perhatian gitu, disebut namanya dan diulang. Sebagaimana dicontohkan ya ketika sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal ini bonceng ceritanya. Diboncengin oleh Rasulullah SAW, bonceng ontanya Nabi. Nabi memanfaatkan momentum ya, mumpung Mu'ad ini lagi bonceng ya, dinasihatin. Nah, salah satunya tadi diulang-ulang, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu labbaik, labbaik ya Rasulullah. Ya. Nabi manggil lagi, wahai Mu'ad. Ya, labbaik ya Rasulullah. Ya. Hal tadri ma haqqullah ala ibadi? Kamu tahu enggak? Ya, apa haknya Allah yang wajib dilakukan oleh hambanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam, ya. Haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi haknya Allah yang wajib dijaga oleh hamba-hambanya adalah jangan sampai hamba-hamba mereka itu apa? Menyekutukan Allah, jangan syirik. Ya. Jangan sampai syirik. Hanya Nabi jalan lagi ya, dengan ontanya itu jalan lagi. Nabi manggil lagi, ya Mu'ad, Mu'ad. Diulang lagi, namanya dipanggil lagi, ya Mu'ad. Dipanggil lagi begitu. Qultu labbaik ya Rasulullah, labbaik. Labbaik itu artinya siap ya Rasulullah gitu ya. Ya. Jadi Nabi mengulang lagi nama Mu'ad ini
diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'aluhu. Ya. Kamu tahu ini hak seorang hamba ini kalau dia sudah memenuhi hak-haknya Allah, apa yang akan diberikan Allah kepadanya? Ya, Allahu a'lam. Ya. Haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibahu. Jadi kalau hamba itu sudah mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, ya hak dia tidak diadab oleh Allah. Jadi masukkan surganya begitu. Nah, pesan itu disampaikan Nabi ke Mu'ad bin Jabal ini saat diboncengin itu ya, diulang-ulang ya. Jadi terus diulang-ulang. Ya. Pengulangan itu bisa jadi pesannya yang diulang atau panggilannya. Jadi metode, nah, Bapak pesan ya, kamu nanti kalau sudah besar ya, jadilah guru nak. Iya Pak, siap. Nak, Bapak pesan ya, iya Pak. Nanti kalau Bapak tidak ada ya, tolong itu teman-teman Bapak itu disambung tali silaturahim keluarganya Bapak. Oh siap Pak. Nah, diulang terus begitu. Nah, itu namanya apa? Metode seperti ini itu lebih apa? Mengena gitu ya. Lebih mudah dan lebih dekat gitu. Dan itu ada nilai intonasi kasih sayang. Ya. Jadi butuh pengulangan. Jadi pengulangan itu dalam rangka mendekatkan secara batin, ya, mendekatkan secara pemahaman juga. Dan ini adalah salah satu skill ya di dalam masalah apa? Berinteraksi, ya. Berkomunikasi. Karena komunikasi itu butuh skill ya. Salah satunya itu tadi dengan cara diulang-ulang ya supaya lebih dekat dari sisi pemahaman dan dari sisi apa? Psikologinya ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu ya, dari bab ini kita memahami bahwa metode pengulangan itu adalah metode yang sangat efektif ya di dalam pendidikan. Ya, masih berapa menit? 12 menit. Baik, kita lanjutkan ya. Babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Bab tentang seseorang ya mengajar, keutamaan mengajar hamba sahayanya dan keluarganya ya. Jadi pentingnya kita sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai suami, sebagai bapak punya tanggung jawab pendidikan terhadap keluarganya atau hamba sahayanya. Kita tidak hanya mendidik keluarga, tapi juga mendidik orang-orang yang ada hubungannya dengan keluarga kita. Kalau dulu adalah para hamba sahaya gitu ya, yang biasanya itu diperbantukan di rumah. Ya. Mungkin kalau kita relevansikan sekarang ya, kita didik keluarga kita, anak-anak kita. Kalau di situ ada pembantu, ya pembantu kita juga dididik ya. Kenapa? Karena saling beririsan, bersinggungan di situ. Ya kan? Jangan sampai di keluarga besar kita ada salah satu anggota yang tidak terdidik. Bisa jadi yang tidak terdidik ini muncul kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kurang santun. Ini berpengaruh terhadap keluarga kita, yang itu memperburuk daripada lingkungan keluarga. Oleh karena itu, di bab ini ya Nabi SAW memotivasi supaya mendidik keluarga, anak istri ya, itu sekaligus mendidik pula lingkungan itu, lingkungan yang bersentuhan dengan keluarga kita. Ya, kalau dulu di situ ada bersentuhan dengan hamba sahaya, ya kalau sekarang bersentuhan dengan tetangga, tangga itu juga harus diajar, kemudian pembantu misalkan itu juga harus diberikan pembelajaran karena ini berpengaruh ya, berpengaruh semuanya. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala akhbarana Muhammad wa ibnu Salamin haddatsana Al-Muharibi qala haddatsana Salih bin Hayyan qala Amirun Asy-Sya'bi haddatsani Abu Burdah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satun lahum ajron. Ada 3 orang nih
yang bagi mereka itu dapat pahala ganda ya, dapat 2 pahala sekaligus. Siapa mereka itu? Rajulun, seseorang, min ahlil kitab, dari ahlu kitab. Amana bi nabiyhi, yang ia beriman kepada nabinya, wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah mu'allaf ya. Jadi mu'allaf itu pahalanya 2. Ya. Yang pertama ya, kalau dia ahlu kitab, dulu dia beriman kepada nabi-nabi Bani Israel ya, setelah dia masuk Islam, dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia 2 pahala ya. Artinya apa? Dia agama terdahulu ya, dia beriman kepada nabi-nabinya, itu berpahala, dan beriman lagi kepada Nabi Muhammad itu berpahala. Jadi 2 pahala ya. 2 pahala kalau orang itu masuk Islam. Makanya orang kalau masuk Islam itu kebaikan-kebaikan yang dulu dia sebelum Islam atau pra-Islam itu setelah masuk Islam tercatat semua gitu. Tercatat semua. Ya. Dia tercatat semua. Nah, selepas dia masuk Islam juga tercatat gitu. Jadi pahala sebelum masuk Islam itu masih utuh, dan setelah masuk Islam dia dapat tambahan pahala lagi. Nah, itulah makna dia 2 pahala. Artinya pahalanya ganda. Ya. Yang kedua, wal abdu al mamluku. Yang kedua adalah budak ya. Hamba sahaya yang dimiliki ya. Idza adda, ketika dia melaksanakan haqqallah, haknya Allah, wa haqqa mawalihi, dan menegakkan haknya tuannya ya. Ya. Hak dari tuannya. Nah, budak ya, hamba sahaya itu kan, orang kalau jadi budak atau hamba sahaya itu kan bukan merdeka. Dia tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia dimiliki oleh tuannya. Nah, kalau dia berbuat baik kepada tuannya, taat, dia dapat pahala. Demikian juga kalau dia taat, artinya dia saleh, ya, ibadahnya, dia dapat pahala dari Allah. Jadi dua-duanya. Ya, dua-duanya dia dapat pahala. Nah, yang ketiga ini, yang berkaitan dengan masalah bab ini, wa rajulun kanat indahu amatun, dan seseorang yang dia punya ya, hamba sahaya ya, punya budak ya, fa'addabaha, kemudian ia mendidiknya, fa ahsana ta'dibaha, kemudian dia memperbaiki pendidikannya, wa 'allamaha, dan mengajarinya, fa ahsana ta'limaha, kemudian ia memperbaiki pengajarannya tadi. Jadi dia punya budak, ditakdib ya, diajari adab-adab ya, dilatih supaya jadi baik, diajari tentang ilmu ini, ilmu itu, sehingga dia ngerti ya. Nah, setelah dia pinter ya, setelah berilmu, thumma a'taqaha, kemudian ia memerdekakannya. Jadi yang asalnya budak dia merdekakan. Ya. Status budaknya itu tidak hanya sekedar disuruh kerja, tidak, tapi dididik. Dan itulah yang dulu diamalkan oleh para sahabat. Ya, makanya murid-muridnya Ibnu Abbas itu, ya, muridnya sahabat Ibnu Abbas itu rata-rata budak. Mujahid, Ikrimah itu budak, Pak, tapi jadi ilmuwan. Ya, ilmuwan semua itu. Ikrimah seorang mufassir. Mujahid juga sama mufassir. Tapi dididik oleh Ibnu Abbas ya. Karena memang ada hadisnya ini. Nah, setelah dididik kemudian dimerdekakan, tidak hanya dimerdekakan, fatazawwajaha, kemudian ia menikahkannya, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Jadi ini contoh-contoh ya, amalan-amalan yang sifatnya berpahala ganda ya. Berpahala ganda. Ya. Kita punya budak ya, kemudian dididik, dimerdekakan, dikawinkan. Itu 2 pahala itu. Ya. Dapat 2 pahala. Memerdekakannya dari kebodohan, ya kan? Kemudian dia beralih menjadi orang merdeka yang berilmu tadi. Bahkan dibiayai, dinikahkan. Itu dapat 2 pahala seperti itu. Sama kayak kita ngasuh anak yatim ya.
yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya, hidup sebatang kara, lemah, miskin, nggak mampu berpendidikan, kita sekolahkan, kita pondokkan, kasih beasiswa sampai besar, sampai dia jadi sarjana. Udah sarjana kita carikan jodohnya, dinikahkan. Udah dinikahkan, ya, carikan kerjaan sampai dia mandiri. Nah, itu dapat 2 pahala juga seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang amal, ya, yang itu adalah bagian dari pendidikan, ya, amaliyah, tarbawiyah, ya. Salah satu amalan dalam rangka mendidik umat atau mendidik masyarakat. Salah satunya tadi, ya, dengan pendidikan itu kita bisa memerdekakan dari perbudakan, dari kebodohan. Ya. Jadi amalan pendidikan tadi, mendidik tadi itu pahalanya selalu ganda. Jadi pahalanya selalu apa? Ganda. Double. Nah, istilah Nabi adalah falahu ajron, ya. Maka baginya 2 pahala. Maka oleh karena itu, ya, kita ini kalau sudah terjun di dalam mendidik masyarakat, mendidik umat itu jangan tanggung-tanggung. Karena apa? Karena sudah ditunggu pahala double tadi, pahala ganda tadi. Ya, makanya semua yang berperan di dalam mendidik umat itu selalu pahalanya double. Ya, falahu ajron tadi. Ya, baik pengajarnya atau donaturnya, ya, atau muridnya atau simpatisannya, ya. Makanya Nabi ketika, ya, mengaitkan dengan dunia pendidikan itu semuanya bisa mengambil andil gitu. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kalian guru, ya, atau murid. Ya, kun aliman au muta'alliman. Ya, au sami'an atau orang yang dengar, ya, au muhibban atau simpatisan, mendukung gitu. Ya, kalau nggak bisa jadi guru, nggak bisa hadir di majelis taklim, nggak bisa ngajar, nggak bisa bikin pesantren, nggak bisa bikin sekolah, nggak bisa bikin rumah tahfidz, nggak bisa bikin rumah singgah misalkan, minimal jadi muhibban, simpatisan. Dengan apa? Simpatisan itu bisa dengan menjadi donatur, ya, dengan dananya, atau kita ikut menyebarkan syiarnya. Nah, itu simpatisan. Itu juga sama, kecipratan pahalanya. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Guru tidak, murid juga tidak, dengarin juga tidak, simpatisan juga tidak. Fatahlak, ya, kamu bisa rusak kalau nggak ikut ambil andil di situ. Jelas ya? Ini namanya pahala double di setiap proses pendidikan, ya, tadi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.